Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh ada hari ini semua anak-anak Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan, Yesus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kiranya setiap pribadi lepas pribadi yang ada Tuhan, kami mau merasakan kehadiran-Mu, berjumpa pribadi dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus, haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau jadi seperti Mu. Kami mau mengenal-Mu. Kau setia
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, adalah bersamamu, adalah
untuk dibentuk, ditaburi, diberkati oleh firman-Mu. Karenanya kami minta segala hikmat, segala pengurapan, pertolongan Allah dinyatakan bagi kami. Inilah saat dan waktunya bagi Engkau beracara bagi kami sekalian untuk membentuk, memperbaharui kelakuan kami agar sesuai dan seturut dengan kehendak daripada firman. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus, dan hanya ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Bersama katakan amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Kita ada di penghujung bulan dari bulan Oktober. Tidak terasa waktu demi waktu telah kita lalui dengan baik. Tentu ada banyak hal yang Tuhan telah tetapkan, Tuhan telah taruh, dan Tuhan percayakan untuk kita alami, ya. Namun semuanya itu kalau kita ada sampai hari ini, biarlah bersama-sama kita meyakini itu karena perbuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Satu topik yang akan kita bahas adalah tentang dua orang yang kerasukan disembuhkan. Matius pasal 8 ayat 28 sampai ayat 34. Mari kita baca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat 28, sidang jemaat Tuhan sekalian membaca ayat 29 dan seterusnya. Demikian. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau mengambil untuk menyiksa kami seluruhnya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, dikatakanlah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah itu. Puji Tuhan. Ada serangkaian kisah yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 8 ini tentang dua orang yang kerasukan kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam peristiwa ini sebenarnya Matius ingin memperlihatkan sebuah ayat, sebuah pasal tentang kuasa ilahi dari dalam diri Yesus Kristus.
melalui kejadian-kejadian yang diperlihatkan di dalam ayat yang kita baca tadi, ada kuasa yang menyertai pelayanan pada waktu itu, dan kuasa itu juga yang mengusir setan-setan dari orang yang kerasukan setan itu. Kristus di dalam ayat-ayat yang kita baca itu tidak hanya sekedar mempunyai kuasa di sorga, tetapi dia juga mempunyai kuasa yang ada di bumi, bahkan di bawah bumi sekalipun. Itu sebabnya setiap pemerintahan, setiap kuasa-kuasa yang ada di dunia ini harus tunduk kepadanya. Kalau kita belajar tentang Perjanjian Baru khususnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian nanti ditambah kitab Kisah Para Rasul, bagaimana di dalam dan melalui Yesus Kristus, para murid dan para rasul itu dalam tugas pelayanannya selalu berhadapan dengan kuasa-kuasa dari kejahatan, selalu berhadapan dengan penguasa-penguasa di udara yang disebut setan atau iblis itu. Karena Bapak Ibu Saudara, tentu dalam peristiwa ini jelas sekali dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga telah tertulis dengan baik. Di sana tercatat ketika manusia jatuh dalam dosa, sesungguhnya saat itu akan terus terjadi permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya iblis akan terus mengadakan perlawanan-perlawanan terhadap kebenaran. Dan itu begitu kuat, begitu gencar kualitasnya. Nanti ketika kita belajar di dalam kitab Kisah Para Rasul, penguasa-penguasa di udara, kuasa-kuasa setan, kuasa iblis itu begitu hebat kelihatannya, menyerang hidup anak-anak Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan yang ada di dalam pribadi para murid dan para rasul, mereka tidak pernah terkalahkan, bahkan menjadi kesaksian banyak orang dimenangkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kehadiran Yesus di muka bumi dalam pelayanannya selama 3 tahun setengah bersama dengan muridnya. Kitab Kolose mencatat demikian. Kitab Kolose pasal yang pertama atau pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kedatangannya atas mereka. Yang dimaksudkan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah itu adalah kehadiran Yesus di tengah muka bumi ini. Dia tampil sebagai pribadi yang berotoritas. Otoritasnya itu melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang ada di alam semesta ini, yang menimbulkan kerusakan, yang mengakibatkan kehancuran bagi umat manusia. Kuasanya telah dilucuti oleh Tuhan Yesus. Maka tidak heran ketika Injil Matius pasal 8, khususnya ayat 28 sampai ayat 34 ini dari Injil Matius pasal 8, dikisahkan begitu lengkap datanya tentang bagaimana Yesus yang berotoritas dengan kuasa
penguasa alam ini. Bapak Ibu Saudara, alam dunia ini dikuasai oleh satu roh, satu kekuatan yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Lihat saja bagaimana tulisan-tulisan dari Timotius, Paulus kepada Timotius, yang mengisahkan tentang kehidupan gereja di akhir zaman. Mereka suka memberontak, mereka tidak mau berterima kasih, mereka melawan, mereka egois, mementingkan kepentingan sendiri. Mereka tidak suka beribadah. Inilah kuasa yang mempengaruhi gereja dan dunia hari-hari ini. Tapi saya ingin pastikan keberadaan kita di dalam Yesus Kristus seperti kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk mengusir roh-roh jahat itu dengan hanya sepatah kata. Itu tercatat di dalam ayat 16 Matius pasal 8. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 16 ini memberikan pengertian kepada kita. Hanya dengan sepatah kata roh-roh itu diusir dan orang-orang yang sakit disembuhkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan di tengah-tengah keadaan apapun selalu mewakili kuasa otoritasnya untuk mematahkan, untuk menghancurkan segala penguasa-penguasa di udara ini. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Ada dua orang yang tinggal di kuburan. Mereka adalah orang-orang yang kerasukan setan. Hidupnya dikendalikan oleh roh-roh jahat, oleh setan-setan. Mereka dirantai tetapi bisa lepas. Sehingga karena orang yang kerasukan setan itu berbahaya, suka melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan-kebiasaan selayaknya, selazimnya manusia, maka orang enggan melewati jalan itu, kata Alkitab di dalam ayat 28. Orang enggan melewati jalan itu dengan hadirnya kedua orang yang kerasukan setan. Artinya memang tempat itu sesuatu yang berbahaya. Satu kali saya datang ke tempat kampungnya Pak Husin. Mana Pak? Kerapiakan Pak? Banyak kok. Kampungnya Pak Husin? Nah, Jeprat ya? Jonggol. Saya dengan beberapa anak-anak iseng, kami melewati sungai dari rumah Pak Husin, lalu sebelah sana tidak jauh sekitar 500 atau 600 meter ada sungai besar, sekitar 10 sampai 15 meter lebar. Nah, menyeberangi sungai kemudian lewati sawah sedikit. Di situ ada tempat-tempat yang rimbun. Rupanya saya pikir di situ hanya tempat wisata. Rupanya di situ ada pekuburan yang dikeramatkan. Sehingga kalau orang masuk situ ditanya, jangan masuk. Jangan masuk, hati-hati. Bagi saya, tempat pekuburan seperti itu sudah biasa. Saya pernah ceritakan waktu SMA, dulu zamannya SD SMP, saya ingat. Kami anak-anak masih SMP, SMA gitu, karena suka dengar cerita dari orang-orang tua.
kalau mau dapat nomor, tidur di kuburan. Kita cari kuburan yang paling tua, yang pertama kali orang meninggal di situ. Tidurnya beralaskan daun pisang raja. Kemudian kepala ditaruh lidi, sapu lidi. Usahakan setiap jam atau beberapa jam muter gitu tidurnya. Di kepala di sini, kaki di sana muter. Semalam-malam saya tidak mendapatkan pangsit apa-apa. Malah badan bentol semua, penuh dengan nyamuk. Orang anggap kuburan itu keramat, menakutkan gitu. Sama seperti tempat paus yang kami akan masuk itu, tiba-tiba orang datang, "Pak, mau kemana?" "Mau lihat-lihat, Pak." "Enggak, ini tempat yang dikeramatkan di desa kami," katanya. Nah, kalau biasanya sudah tempat itu dianggap sebagai tempat yang menakutkan, dikeramatkan, orang akan lewat situ tentu berpikir panjang. Kalaupun itu jalan pintas yang tercepat, karena ada isu yang demikian, pasti akan lebih baik memutari jalan itu supaya aman, supaya situasinya nyaman. Tetapi keadaan itu belum tentu berbahaya karena memang hanya berdasarkan persepsi. Tetapi di dalam Injil Matius pasal 8 ini, 2 orang yang kerasukan setan, yang tempat tinggalnya di dalam kuburan itu, mereka itu adalah dipandang sebagai orang-orang yang berbahaya. Sebab ada tindakan-tindakan di luar nalar yang bisa dan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Posisi inilah Bapak Ibu Saudara yang terjadi. Kalau saya lihat jauh ke depan, ada sesuatu cara pandang yang beda antara Tuhan Yesus dengan kebanyakan orang. Tuhan Yesus karena orang yang terhilang ini, karena 2 orang yang kerasukan setan yang hidupnya dikuasai, dikendalikan, dipengaruhi oleh iblis, Yesus berani bertindak hadir di situ. Tetapi kebanyakan orang justru menghindar. Saya melihat satu kesimpulan yang sederhana. Bagi Tuhan, 2 jiwa yang kerasukan itu nilainya lebih berharga, sehingga Dia memberikan waktu, memberikan kesempatan, meskipun itu adalah tempat-tempat yang berbahaya sekalipun, bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi itu adalah cara bagaimana untuk menolong, memproklamirkan kuasa ilahi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karenanya saya memberikan catatan penting di dalam ayat 28 dan ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Dalam ayat 29 itu, Yesus dengan otoritasnya dan juga kepeduliannya kepada manusia, mereka itu tinggal di tempat yang tidak lazim, yang memiliki kekuatan yang tidak normal. Mereka itu suka menyakiti diri sendiri, mengalami sakit, sehingga keadaannya tidak dapat terkendali, sehingga kebanyakan masyarakat sekitar situ tidak mau melewati daerah itu. Seringkali lebih mengurungkan niat untuk menghindari tempat-tempat itu karena memang menakutkan situasinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat satu pribadi Tuhan Yesus ketika Tuhan sampai di tempat itu. Kedua orang yang kerasukan setan lalu menyatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?
Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini adalah bukan perkataan dua manusia yang kerasukan setan secara lahiriah, tetapi ini menggambarkan perkataan setan yang mempengaruhi hidup seseorang itu. Apa urusanmu dengan kami, hei anak Allah? Setan tahu bahwa dia, Yesus itu adalah anak Allah. Setan tahu bahwa dia pada waktunya nanti akan dihukum. Setan tahu persis kedudukannya. Sehingga kehadiran Yesus di tempat itu dianggap oleh orang yang kerasukan itu, ini memang sudah waktunya. Akhir dari segala sesuatu. Meskipun menurut waktu belum selesai. Mari kita melihat satu tatanan yang luar biasa pada bagian ini. Yesus yang adalah anak Allah yang maha tinggi itu berkuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan konfirmasi ayat ini, kita kan anak Tuhan. Kita tinggal di dalam Yesus. Coba kalau tengah malam di tempat gelap, ada yang masih ketakutan? Dulu di sini ceritanya itu aneh-aneh ya, ceritanya aneh-aneh. Apalagi di sekolahan ini, beritanya itu aneh-aneh. Bahkan satu kali saya sama istri ya, waktu CCTV itu masih hidup, jam 12 atau jam 1 itu, kok ada orang lewat gitu. Tapi di bawah pohon jambu itu hilang gitu. Selalu begitu peristiwanya. Kita lihat di CCTV itu lewat kamera, lewat TV di kamar kami, orang lewat jalan. Setelah sampai pohon jambu hilang. Wah, apa ini? Konfirmasi orang-orang katanya, iya Pak, tempat ini rawan, tempat ini menakutkan, dan seterusnya. Lalu apakah dengan kehadiran seperti itu, tanda-tanda seperti itu, kita menjadi takut? Saya berharap nanti kalau jemaat Tuhan, ada jemaat yang lain belum datang ya. Di gereja ini lampu sudah dinyalakan atau belum dinyalakan, masih sudah nyala. Jangan nunggu di luar sana. Kalau ditanya kenapa takut Pak, jangan bilang begitu. Di rumahnya sendiri di WC ketakutan. Kenapa ada bunyi? Padahal itu suara cicak. Kita begitu halu gitu. Semuanya serba menakutkan. Kalau orang penakut, orang ketok pintu saja ketakutannya luar biasa. Orang permisi gitu. Papi, ada setan ketok pintu. Padahal di depan rumah tetangga kita, apalagi kalau saya datang di rumah bapak ibu waktu tengah malam gitu, dengan istri tentu. Jangan dibilang kami setan atau hantu. Karena bapak ibu saudara mengalami ketakutan yang teramat sangat. Yesus itu ada di dalam kita dan kita di dalam Dia, kata pujian tadi. Kenapa kita harus takut ketika kita ada di dalam Kristus? Bukankah kehadiran Kristus di daerah Gadara pekuburan yang menakutkan itu? Justru setan itu tunduk. Kenapa? Karena ada otoritas yang menyertai. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Matius pasal 7 ayat yang ke-21 telah mencatat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang
melakukan kehendak Bapakku di surga. Ayat 22-nya. Ini peristiwa yang tragis. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kenapa mereka ditolak dalam ayat yang ke-23? Karena mereka tidak mengenal Allah. Peristiwa ini sama persis peristiwanya tercatat di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-19. Kisah tentang anak-anak Skewa, 7 anak Skewa yang mengusir setan memakai nama Yesus. Di dalam ayat yang ke-13 sampai 16. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ini adalah 7 anak Skewa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi yang mendengar para rasul, yang mendengar Paulus menyampaikan berita bahwa di dalam nama Yesus ada otoritas, ada kuasa Allah yang dapat mengusir setan. Nah, 7 anak Skewa ini tanpa mengenal Yesus, dia memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Ayat selanjutnya, ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, kata roh jahat itu. Dan Paulus yang memberitakan kepadamu itu aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Satu kali tadi malam saya membaca status seseorang di Facebook, seorang hamba Tuhan dari daerah Papua kalau tidak salah. Ketika dia naik pesawat, mengantri karena dia duduk di paling belakang. Dan dia dalam antrian terakhir masuknya. Nah, di dalam perjalanan naik pesawat itu rupanya baru di tengah-tengah dia mendapatkan dompet. Dompet itu dibuka, isinya banyak sekali uang. Lalu hamba Tuhan ini bertempur di dalam pikirannya. Ada roh yang harus berkata, ambil uangnya, kembalikan semua surat-suratnya. Toh pasti gak marah ke dia, katanya begitu. Tapi hatinya katanya juga berkata, tidak, itu bukan milikmu, kembalikan. Terus bertempur di dalam pikirannya antara dikembalikan milik pribadi, kan ini kan saya nemu itu kan sudah menjadi milik saya. Terus terjadi perdebatan di dalam pikirannya. Lalu sampailah dia tempat duduk paling ujung, paling terakhir. Lalu dia memberanikan diri, bukan, dia panggil pramugarinya. Mbak, tolong berikan informasi barang siapa yang menemukan dompet ini datang ke nomor duduk saya di sini. Lalu disampaikan informasi, lalu datanglah seorang wanita yang masih muda mendatangi ibu itu. Ibu itu berikan dengan segenap hati, ini dompet kamu. Lalu ibu yang masih muda itu berterima kasih walaupun tidak ada uang yang diberikan kepada ibu. Pertanyaan digulirkan dalam tulisan Facebook dia itu, apakah itu yang disebut kebaikan? Lalu disimpulkan, bukan, itu bukan kebaikan. Karena kebaikan itu adalah dari milik saya kasih ke orang lain. Tapi ini adalah bukan hak saya hanya menemukan lalu saya kembalikan. Itu bukan kebaikan. Tapi itu adalah sewajarnya karena memang itu bukan milik saya dan saya kembalikan. Dia tulis begitu. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa kisah ini saya ingin sampaikan begini. Kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki otoritas dari Kristus. Contoh anak-anak Skewa memang memilukan peradaban kekristenan hari ini.
diberitakan oleh Paulus. Tetapi roh jahat berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Roh jahat mengenal Yesus dengan baik. Roh jahat mengenal pemberita-pemberita Injil dengan baik. Tetapi siapa kamu yang memakai nama Yesus mengusir saya? Kisah itu berakhir ketika 7 anak sekewa itu kemudian badannya diperlakukan secara semena-mena oleh roh jahat itu. Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Maksud saya adalah begini, kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam hidup kita, tidak ada yang perlu kita takuti di dalam dunia ini, termasuk roh-roh setan yang menakutkan menurut kita itu. Nah, catatan Matius pasal 8 ayat 32, Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Tindakan ayat yang ke-32 yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa betapa Tuhan itu berkuasa atas roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Tentu di dalam seizin Tuhan, roh-roh itu masuk ke dalam babi. Kemudian dalam ayat yang ke-32, kawanan babi itu terjun ke dalam danau dan mati ke dalam air. Lihat Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di sini ada banyak pertentangan-pertentangan yang muncul. Sepertinya tindakan Tuhan Yesus itu merugikan peternak babi di sekitar situ. Tetapi bukan itu nilainya. Walaupun nanti di dalam ayat terakhir, ayat 34, konsep itu begitu melekat kuat pada kehidupan mereka. Babi di dalam perjanjian lama itu adalah lambang kejijikan. Dia adalah binatang yang haram, tidak boleh dimakan. Perjanjian lama. Lalu kenapa perjanjian baru Bapak Ibu Saudara makan babi? Bukan hanya babi, anjing. Bukan hanya anjing, kucing dimakan. Saya pernah makan kucing di Lampung. Anjing, babi mangga, karena kebiasaan di sini makan. Buaya beberapa bulan lalu sama Bapak Alam kasih buaya, makan buaya juga. Di Lampung makan gajah, monyet, segala binatang itu dimakan dia. Tapi dalam perjanjian lama, babi itu haram, menjijikkan. Karena Yesus ada dan tinggal pada posisi seperti itu. Sepertinya Tuhan Yesus tidak memperdulikan kerugian daripada peternak babi itu, tapi nilainya tidak demikian. Ingat peristiwa yang tercatat di dalam Lukas pasal 15 ayat yang keempat. Dalam perumpamaan, seandainya seseorang memiliki 100 kambing, kalau dia hilang satu, pasti seorang gembala akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang 1 ekor itu. Dia akan cari sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, dia ajak teman-temannya untuk pesta pora sebagai sebuah tanda sukacita yang meluap-luap atas kembalinya yang hilang itu. Di hadapan Tuhan, manusia itu lebih berharga, Bapak Ibu Saudara, ketimbang miliaran babi kalau dijual itu harganya.
Jiwa manusia itu tidak ternilai harganya. Tetapi binatang babi yang haram, yang menjijikkan itu, di hadapan Tuhan nilainya lebih rendah daripada manusia. Mari kita konfirmasi hari ini Bapak Ibu Saudara tentang konsep ini. Ada orang gara-gara 2000 temannya dibunuh. Ada gara-gara anak minta motor ke orang tuanya tidak punya uang, orang tuanya dianiaya bahkan dibunuh. Kisah itu banyak. Nyawa manusia, nilai manusia itu lebih rendah daripada mata uang. Padahal Tuhan Yesus memandang manusia itu derajatnya lebih tinggi dari binatang itu. Kenapa Yesus harus jauh-jauh melalui kesulitan, melalui danau Galilea yang penuh dengan ombak kesulitan itu, harus berjalan menuju daerah Gadara, hanya menemui seorang yang kerasukan setan, kerasukan roh-roh jahat. Tentu di sini ada nilai yang besar. Nilainya adalah di hadapan Tuhan manusia itu sangat bernilai dibanding dengan harta benda, kekayaan dunia. Saya berharap kita bisa memilah antara harta benda dan anak. Jangan mengorbankan anak hanya demi sebuah harta benda. Jangan mengorbankan kekayaan hanya oleh karena sesuatu. Mengorbankan anak demi kekayaan, demi harta benda. Di Lampung tempat saya, seorang bapak memang sangat susah, sangat sulit. Dia membawa anaknya ke Gunung Kawi dengan maksud dan tujuan merubah hidup keluarganya yang miskin. Karena anaknya ini memang kurang, mohon maaf ya, karena dia sering sakit waktu kecilnya, sehingga terganggu otaknya. Dibawa ke Gunung Kawi, maksudnya dipersembahkan kepada setan, supaya setan itu dapat memberikan harta benda, kekayaan untuk mengubah keluarganya. Setan pun tahu, setan pun tidak mau menerima anak yang seperti itu. Demi harta benda, demi kekayaan, anak dikorbankan. Ini salah. Tuhan beda cara menilainya. Orang yang kerasukan roh jahat, orang yang takut lewat situ, Tuhan tetap kejar orang-orang yang seperti ini. Sehingga saya berkesimpulan begini, meskipun ada kebaikan 0,0001%, harus tetap dikerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari lihat sebuah kedudukan yang demikian. Yang terakhir di dalam ayat 34, dengan peristiwa mujizat yang besar, kuasa ilahi yang dinyatakan di tengah-tengah mereka itu, ada banyak orang yang tidak setuju. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Maka keluarlah seluruh kota. Seluruh berarti tanpa terkecuali, mereka berbondong-bondong mencari Yesus. Untuk apa? Mengusir mereka, mengusir Yesus. Karena apa? Yesus dianggap merugikan orang banyak. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, pengusiran itu terjadi, tanda ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan membuat kita berbondong-bondong mengikut Tuhan. Tetapi justru itu dipandang sebagai hal yang merugikan. Orang kehilangan kemampuan untuk melihat sesama sebagai pribadi yang berharga di mata Allah.
Orang lebih menghargai harta benda kekayaan. Kita secara tidak langsung, Bapak Ibu Saudara, pun memiliki nilai seperti itu karena kita anggap itu sebagai yang wajar. Kalau seorang tamu datang ke rumah kita memakai mobil BMW seri yang terakhir ini, kita pasti menyambutnya dengan luar biasa. Kalau terjadi sebaliknya, apakah kita melakukan hal yang sama? Karena kita pandang itu sebagai yang sudah lazim, sudah biasa dibuat oleh kebanyakan orang. Masalah dosa, masalah kesalahan, masalah pelanggaran tidak boleh kita katakan itu sesuatu yang lazim. Tidak. Itu adalah sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan, akan tetap pelanggaran. Saya simpulkan dari Matius pasal 8 ayat 28 sampai ayat 34 itu. Yesus berotoritas. Tapi di dalam otoritasnya dia juga menunjukkan kepeduliannya. Yesus berotoritas dan segala penguasa itu tunduk di bawah kuasanya. Jadi kita yang percaya kepada Kristus yang hidup dan tinggal di dalam firman, jangan takut karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Setiap nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, kiranya ini menjadikan kami bertumbuh, menjadikan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Melihat keadaan dan pekerjaan roh-roh jahat, pekerjaan setan yang ada di sekitar kami, biarlah kami tidak menjadi goyah, tetapi menjadikan kami semakin kuat, karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Allah bersama-sama dengan kami, maka kami tidak takut. Allah selalu bersama-sama dengan kami, maka kami tidak gentar. Karenanya segala masalah yang kami hadapi, kami akan melibatkan Tuhan, dan tentu kemenangan Tuhan akan kerjakan bagi kami. Penuhi kami dengan firman-Mu, dan berkatilah kami dengan kuasa firman Tuhan. Meteraikan itu di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak pengarang firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Saya undang yang baru bertugas untuk memberikan yang terbaik. Mari kita bersama dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak untuk kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami memberikan yang terbaik supaya memberkati setiap pekerjaan kami, dari dalam sekolah, rutinitas kami Tuhan, dalam keseharian kami ya Bapak. Kiranya apa yang kami persembahkan ini boleh membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Kami bersukacita dengan kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya kita tetap menjadi satu keluarga di dalam kasih Tuhan yang terus saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita sekalian, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah raya pagi hari ini. Pujian dan hormat bagi Tuhan, kepada Allah yang telah mengerjakan selesainya ibadah ini semua oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Karenanya setiap apa yang telah kami buat dan kerjakan, baik melalui ibadah kami, persembahan-persembahan yang kami berikan, kiranya itu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kau memberkati rumah tangga kami, memberkati kami sebagai anak, sebagai orang tua, dalam pekerjaan, tugas tanggung jawab kami. Tuhan yang memberkati. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kami yang sedang melakukan aktivitas untuk pencapaian-pencapaian kepada target-target tertentu, Tuhan yang memberkati. Diberkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.